wacana menghadirkan kembali PPN ini bukan hanya pada saat kepemimpinan MPR yang sekarang, tapi sudah 2 periode sebelumnya. Tapi kemarin karena Demokrat, PKS, dan Golkar sendiri tidak setuju dimasukkan dalam TAP MPR, maka PPN yang hari ini diikat oleh undang-undang yang bentuknya kemudian di RPJMN. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita semua banggakan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Profesor Susi Dwi Haryati, kemudian Direktur Eksekutif CSIS, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Bapak Philip Rio Vermonte, PSD, moderator yang memandu diskusi hari ini, Irfan Maulana Amrullah, serta seluruh peserta diskusi daring yang saya hormati. Ya, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti tema yang kali ini mengusung menakar urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh forum alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dalam kaitan ini saya mengapresiasi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan Perkumpulan Indonesia Muda yang ikut urun rembuk untuk menghimpun berbagai gagasan, pemikiran, dan aspirasi publik yang akan semakin memperkaya diskursus ilmiah dalam rangka dan dalam ranah hukum, ketatanegaraan, dan ilmu politik, khususnya terkait dengan agenda amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan diskusi ini juga merupakan bagian dari pembangunan iklim demokrasi yang kuat, sekaligus manifestasi nyata dari visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, MPR senantiasa memposisikan diri sebagai representasi majelis kebangsaan yang menjalankan amanat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Gagasan untuk melaksanakan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai pokok-pokok haluan negara bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba dan serta-merta, bagaimana yang saya sampaikan tadi. Bagaimana juga kita pahami dari perspektif hukum administrasi negara, asas pokok penyelenggaraan pemerintahan adalah memerintah, bukan merencanakan. Memerintah adalah merencanakan, sehingga menegaskan urgensi daripada mengenai pentingnya makna sebuah perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya tidak bisa membayangkan ketika pemerintahan yang satu, pemerintahan lain memiliki rencana-rencana yang justru tidak berkesinambungan. Berapa besar effort yang lanjut kita keluarkan, misalnya sekarang ini pembangunan infrastruktur sedang genjot besar-besaran, mulai dari Sumatera, Papua, dan seterusnya, hingga rencana pemindahan ibu kota. Lalu siapa yang bisa menjamin lagi nanti pergantian presiden, dan kemudian juga belum tentu dalam satu partai yang sama pasti akan berganti juga haluannya. Sehingga perlu dipikir oleh bersama secara kebangsaan perencanaan yang matang dalam kurun waktu 20, 50, bahkan 100 tahun yang akan datang. Saat ini pedoman pembangunan nasional hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPNN tahun 2005 hingga 2015.
2025. Tapi apa yang terjadi faktanya tidak ada keselarasan antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang kemudian menjadi ramai saja, seperti misalnya kalau ini kita sudah punya PPHN pasca reformasi, tidak ada keramaian urusan sampah antara Jakarta dengan Jawa Barat, tidak ada keramaian tentang bagaimana penanganan banjir antara Jakarta dengan Jawa Barat, semua terintegrasi dan terencana. Bapak Ibu sekalian, dalam implementasi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kecenderungan, ini RPJPMN, yang bersifat eksekutif sentris dan menyisakan berbagai potensi persoalan, antara lain implementasi RPJPN secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan, serta ketidakselarasan antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berpotensi menghasilkan program pembangunan yang tidak saling mendukung, bahkan mungkin saling menegasikan satu sama lain, apalagi kalau beda partai. Adanya bias-bias dan ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional inilah yang mengemuka sebagai aspirasi publik dan membawa arus balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara model GBHN yang kemudian direspon oleh MPR sejak 2 periode yang lalu. Penting untuk diketahui bahwa dalam 2 kali masa jabatan MPR, yaitu periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, telah menghasilkan 2 rekomendasi terkait haluan negara. Pertama, keputusan MPR nomor 4 tahun 2014 yang merekomendasikan dilakukannya reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Dan yang kedua, keputusan MPR nomor 8 2019 yang merekomendasikan pengkajian mengenai substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Lahirnya rekomendasi MPR tersebut dibentuk oleh dialektika pemikiran yang berproses secara dinamis melalui berbagai kegiatan penyerapan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah, baik yang dilakukan oleh tim kerja kajian sistem ketatanegaraan pada MPR periode 2009-2014 maupun lembaga pengkajian MPR serta Badan Pengkajian MPR pada periode MPR 2014-2019. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menindaklanjuti rekomendasi yang diamanatkan oleh 2 keputusan MPR tersebut, pimpinan MPR saat ini kemudian melakukan serangkaian kegiatan silaturahmi kebangsaan atau silaturahmi politik atau safari politik kepada para pimpinan partai politik yang dimulai ketika saya dilantik pada akhir tahun lalu. Kemudian kami juga berkeliling pada tokoh bangsa serta pimpinan organisasi keagamaan besar, mulai dari PBNU, PP Muhammadiyah, hingga kemudian kalangan gereja, Konghucu, dan lain-lain sebagainya, yang pada umumnya mendukung dan memahami pentingnya kehadiran haluan negara sebagai pedoman dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi dari 2 keputusan MPR tersebut juga menjadi dasar bagi Badan Pengkajian MPR periode 2019-2024 untuk melakukan pengkajian mengenai substansi dan bentuk hukum PPHN. Lalu kemudian pada bulan Januari 2021, saya dilantik pada akhir 2019, berkeliling bersafari politik. Pada bulan Januari 2021, pimpinan Badan Pengkajian telah menyampaikan hasil kajian mengenai alternatif bentuk hukum PPHN. Yang pertama dalam bentuk Undang-Undang Dasar, yang memasukkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pilihannya melalui ketetapan MPR. Dan yang ketiga, cukup dengan melalui undang-undang seperti yang kita jalankan hari ini.
Dari hasil kajian tersebut diketahui bahwa ada kecenderungan pemikiran yang berkembang adalah bahwa bentuk hukum yang dianggap paling ideal untuk penetapan PPHN adalah melalui ketetapan MPR dan bukan dengan undang-undang dasar atau dengan undang-undang. Pertanyaan kemudian mengapa kan gitu? Pertama, karena kedudukan hukum ketetapan MPR berada di atas undang-undang. Sebagai haluan negara, PPHN harus mempunyai legal standing yang kuat. Tidak dapat kita bayangkan jika sebuah haluan negara hanya diatur dalam bentuk undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi atau bahkan bisa ditorpedo dengan cukup dengan Perpu oleh pemerintahan berikutnya. Kemudian yang kedua, PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat. Mekanisme perubahan terhadap ketetapan MPR tentunya akan lebih mudah dilakukan dibandingkan jika PPHN diatur dalam konstitusi. Samping itu, karena PPHN bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi, maka tentunya materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja di dalam konstitusi. Kemudian yang ketiga, dengan masih eksisnya ketetapan MPR dan MPRS yang dinyatakan masih berlaku, yaitu berlaku dengan ketentuan dan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan undang-undang dan hanya dapat diselesaikan melalui ketetapan MPR. Pemilihan ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN tentunya mempunyai konsekuensi, di mana konstruksi hukum yang dibangun adalah melalui amandemen terbatas terhadap konstitusi. Dalam konsepsi ini, amandemen terbatas tidaknya berkaitan erat hanya dengan dua pasal dalam konstitusi, tidak menyinggung sama sekali pasal 7 yang mengatur tentang periodisasi presiden. Jadi hanya berkaitan dengan dua pasal, yaitu pasal 3, kita tinggal tambah satu ayat, memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, dan penambahan satu ayat lagi di pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk dapat mengembalikan atau menolak RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah yang sedang berjalan apabila tidak sesuai dengan PPHN. Jadi amandemen terbatas ini hanya menambah dua ayat, satu di pasal 3, satu di pasal 23. Sama sekali tidak ada pembicaraan apapun tentang perubahan di priorisasi presiden. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada yang menggoreng dan kemudian ada yang melintir menjadi perubahan yang lain-lain. Dari uraian yang saya sampaikan di atas, jelaslah bahwa gagasan amandemen terbatas terhadap konstitusi bukanlah gagasan yang instan dan hadir secara tiba-tiba, melainkan sebagai sebuah titik kumulasi dan muara dari sebuah proses perjalanan dinamika pemikiran yang cukup panjang dan telah melampaui dua priorisasi kelembagaan MPR. Kemudian dalam konsepsi negara demokratis, amandemen konstitusi bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan negara Amerika yang telah sekian lama menjadi rujukan global dalam implementasi sistem demokrasi itu pun telah melakukan amandemen konstitusinya sebanyak 27 kali. Jadi sepanjang saya menjabat sebagai ketua MPR, ada berbagai aspirasi yang berkembang. Yang pertama, ketika kami bertemu dengan para tokoh, para partai politik, yang pertama mereka meminta atau mendesak kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli, lalu kemudian kita melakukan adendum untuk perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 perlu dirombak total dan dievaluasi. Kemudian dikaji kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi dan kemudian mengeratkan kembali dengan semangat yang terkenal dalam 5 sila dan Pancasila. Kemudian yang ketiga, cukup dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang ini tidak perlu diubah. Itu
Itu yang berkembang. Kemudian pilihannya adalah sesuai dengan ketentuan posisi yang ada. Ini hanya bisa dilakukan perubahan manakala ada yang mengusulkan setidak-tidaknya sepertiga dari anggota MPR. Dari sepertiga dari 711. Ya. Kemudian barulah kita menyiapkan ketika ada anggota MPR, lintas fraksi, dan DPD mengajukan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah harus jelas apa yang mau dirubah, apa yang mau ditambah. Argumentasi jelas dan kemudian didukung oleh sepertiga, dan untuk pengambilan keputusannya harus dihadiri quorum 2/3. Jadi kalau hitungan saya, satu partai saja tidak hadir, maka tidak akan terjadi quorum dan tidak bisa dilanjutkan. Jadi memang para pembuat undang-undang dasar kita pasca reformasi telah memikirkan bagaimana mekanisme perubahan undang-undang dasar sehingga mau tidak mau melibatkan seluruh komponen bangsa, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Senayan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pertanyaan tadi adalah pertanyaan tadi yang diletakkan oleh Pak Yudi atau Mas Yudi atau Kang Yudi, seurgent apa? Gitu. Ya barangkali yang bisa menjawabnya adalah seluruh stakeholder yang ada, partai-partai politik yang ada, kemudian kelompok-kelompok DPD. Kami ini pimpinan hanya sebagai pengatur mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kalau sepertiga sudah terpenuhi, maka tugas kami sebagai pimpinan MPR adalah menggelar sidang paripurna yang harus dihadiri oleh 2/3 sehingga mencapai quorum untuk mengambil keputusan. Namun kalau tidak bisa terpenuhi, katakanlah ada 1-2 partai tidak setuju atau DPD kemudian tidak hadir, maka mohon maaf, pengambilan keputusan tidak bisa diteruskan sehingga tidak ada amandemen, tidak ada perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu prematur. Kita dituding MPR memiliki agenda-agenda lain untuk 3 periode atau perpanjangan, tidak ada. Karena keputusan di MPR itu sangat jelas melibatkan seluruh komponen bangsa yang terrepresentasikan oleh partai politik yang ada di sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi hari ini bisa melahirkan atau menghimpun gagasan-gagasan dan pemikiran yang positif dan konstruktif, ya. Tidak dengan pendekatan politik praktis, apalagi dengan kecurigaan yang berlebihan. Karena bagi saya, 2 periode itu sudah paling ideal. Dan kemarin saya mengikuti diskusi di Muhammadiyah, lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk 3 periode. Saya langsung menjawab itu lebih banyak mudaratnya kalau kita memasakkan diri menjadi 3 periode. Sekian, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.